Kalau bebek ini karena masih kecil, ini umur 1 bulan teman-teman. Ini kata Pak Jenal umur 1 bulan, tapi sudah besar-besar nih. Nih, ini sudah besar nih, sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kandang maggot yang ada beberapa kesalahan dari pembuatan kandang maggot. Yang pertama, ini harusnya ini dibuat safety. Di luar kandang ini ada semacam selokan yang diisi air, itu untuk pengamanan di ternak maggotnya itu sendiri. Maksudnya agar hama-hama itu, terutama semut ya, semut-semut merah itu yang sering merusak kehidupan maggot. Jadi agar si semut itu nggak bisa nyebrang masuk ke dalam biovan itu teman-teman. Itu kesalahannya satu. Nah ini pemiliknya Pak Jenal Bustami. Oke. Nah ini juga kesalahan-kesalahan dari Pak Jenal tentang pengelola maggot, ternak maggotnya. Jadi saya akan kupas di sini kesalahan-kesalahan dari kandangnya. Bukan maksud kesalahan ya sebetulnya, karena kurang bagus lah cara pembuatannya. Yang seharusnya untuk migrasi itu boleh seperti ini, itu harusnya seperti ini. Jadi untuk akses kita, lalu lalang kita, ketika kita mengecek ternak maggot kita, harusnya seperti ini ya, seperti ini, dan tidak seperti begini. Ini boleh di sini karena ini akses untuk lewat kita. Nah inilah yang kurang bagusnya. Harusnya ada di sini, di setiap akses kita di sini itu harus ada untuk migrasinya maggot yang sudah tua, yaitu prepupa ya. Dan juga kesalahan atau kurangnya teliti di budidaya maggot itu di media ini harusnya lebih banyak. Kalau seperti ukuran seperti ini ya, punya Pak Jenal ini kisaran 20 ataupun 25 kilo itu masuk ke sini. Ini besar loh, lumayan, ini besar sekali. Jadi karena di atasnya ini bebek, jadi ternaknya Pak Jenal itu ketika kotorannya jatuh ke bawah, jadi si maggot ini harus lebih banyak. Jadi agar kegiatannya itu setiap hari dia tanpa henti selalu bergerak. Jadi nanti si kotorannya hewan ini, kotoran bebek ini, itu bakal seperti ini nih jadinya nih. Nah ketika kita ambil itu remah, ya seperti ini remah nih. Ini nggak bau ya nih, sama sekali nggak bau. Kalau bau saya juga nggak mungkin pegang-pegang kayak begini. Kalau ini mengental ini. Juga tadi udah keruk juga ya. Nah ini karena kurangnya diaduk-aduk maksudnya dibolak-balik seperti ini, nih dibolak-balik seperti ini. Itu tadinya enggak nih tuh. Nah ini menggumpal nih, itu menggumpal. Harusnya paling tidak itu 1 minggu 3 kali kita aduk-aduk begini gitu. Jadi nanti lama-lama ini remah, ini ancur-ancur seperti bubuk itu ya. Nah begitu teman-teman. Dan juga karena kurangnya pakan juga, yang contohnya seperti ini kurangnya pakan untuk maggot. Dan juga sesuatu yang bisa dijadikan makanan itu yaitu sampah organik, tapi yang sudah nggak kepakai teman-teman.
Jadi sebetulnya sangat gampang sekali, ini sangat mudah pengelolaan untuk ternak maggot ini. Jadi nggak sulit ya. Jadi untuk teman-teman semuanya apabila ingin beternak maggot bisa kok untuk belajar lebih dalam. Dan yang saya tahu ternak maggot itu nggak ada yang nggak sukses sih. Mereka banyak mengalami kesuksesan di usaha maggot karena maggot ini pakan ternak yang sangat efisien ya, bagus sekali, kadar proteinnya tinggi. Selain kadar proteinnya tinggi, itu gampang dikonsumsi oleh ternak kita. Ini seperti ini ayam nih, ini ayamnya berkeliaran juga nih, keliaran keluar dari kandangnya. Kalau bebek ini karena masih kecil, ini umur 1 bulan teman-teman. Ini kata Pak Jenal umur 1 bulan, tapi sudah besar-besar nih. Nih, ini sudah besar nih, sehat-sehat semua. Jadi ternaknya juga kalau dikasih makan maggot itu seger-seger ya. Maggot itu banyak fungsinya, bisa untuk dijadikan pelet. Dan juga kalau cangkangnya kalau sudah menetas jadi lalat BSF, lalat tentara hitam, itu bisa dijadikan untuk pakan ikan hias. Lalatnya juga bisa untuk jadi pupuk dan juga kasgotnya. Jadi ketika sudah dipanen, itu bekas-bekas maggot itu loh, medianya itu bisa untuk dijadikan pupuk organik. Itulah kehebatannya maggot di situ. Jadi nanti untuk beberapa bulan ke depan saya juga akan ke sini lagi. Dan juga begini sebetulnya, kenapa saya sering ke sini, ke tempatnya Pak Jenal Bustami di daerah Padarincang, Kabupaten Serang, Banten. Karena saya merasa bertanggung jawab juga, karena ini awalnya saya yang memberikan pelajaran tentang maggot ini, dan Pak Jenal menerapkan untuk budidaya maggotnya dan juga ternak-ternak yang lainnya. Jadi contohnya seperti ini, selain ternak bebek dan juga ayam, itu ternak ikan dulu, itu ikan nila semua. Rencana nanti tanah kosong ini akan dijadikan kolam juga, katanya sih kolam lele ya. Mungkin ini bisa jadi disekat lagi, bisa jadi 2 kolam lagi nih, besar-besar kok. Dan juga karena apa? Karena saya tuh lebih dominan dengan hal seperti ini karena melihat tanahnya Pak Jenal Bustami ini luas sekali. Katanya sih 4.000 lebih ya, 4.000 meter lebih. Ini sayang sekali kalau nggak dimanfaatkan. Nih, itu sebagian ayam-ayamnya Pak Jenal tuh. Itu juga itu tuh banyak tuh. Jadi pada seger-seger tuh. Itu karena dikasih makan maggot itu. Nah, dan juga sekarang kita masuk ke kandang lalatnya. Ini lagi panen telur nih, Ini Pak Jenalnya panen telur. Nah, ini panen telur. Ini kira-kira 1 hari dapat berapa gram ini Pak Jenal? 3 hari dapat 10 gram. Oh, Per 3 hari ngeroknya. per 3 hari ambil telurnya, katanya sih dapat sekitar 10 gram ya. Karena apa? Ini lalatnya sedikit ini. Dulu waktu saya kesini pertama kali lalatnya kecil-kecil. Ini udah super-super loh Kak. Nah, ini lalatnya. Tuh. Ini lalat BSF, lalat tentara hitam. Nah, kayak gini nih. Panjang-panjang, besar, hitam. Hitamnya agak kebiru-biruan. Jadi di kandang lalat ini kalau sudah melakukan perkawinan, kandang lalat yang pejantannya itu akan mati, dan yang betinanya begitu sudah bertelur dia juga akan mati. Itu sekitar umurnya 7 sampai 8 hari. Ini banyak nih kayak gini.
Jadi nggak ganas, nggak kayak lalat-lalat yang biasa itu kayak lalat hijau itu bukan. Nah di sini ini juga pupa. Ini untuk penetasannya ya. Ini kayaknya sudah menetas semua ya. Kalau dipencet begini masih agak keras berarti belum ini. Ini persiapan untuk penetasan untuk dijadikan lalat lagi nih ya. Nah makanya kenapa dikasih bolong kayak begini, biar nanti begitu sudah jadi lalat dia akan mencari cahaya untuk keluar dari kandang penetasan ini. Karena apa, saya juga yakin ini suatu saat nanti Pak Jenal ini bakal berkembang. Yang penting satu, intinya harus tekun, giat, nggak ada kenal malu lah itu. Itu tuh Kosong. nih, ini baru sedikit ya, apa namanya, telurnya ini Anjing. tuh, Ingin pas ngerok. itu telurnya. Baru 1 hari ya. Iya, dong. Oh ini juga lagi menetaskan juga di sini, ada 2 ya, ada 2 tempat. Ini baru sedikit nih karena belum banyak. Ini katanya sih panen telur ini buat saya, kata ini buat apa namanya, buat kasih kenang-kenangan ke gurunya ya. Nah teman-teman, ini Pak Jenanya nih dia lagi panen telur. Begini mantan karyawan ini yang sekarang berusaha untuk menjadi wirausahawan, tapi dengan keyakinan itu harus jadi. Nanti saya bakal kesini lagi beberapa bulan ke depan, yang intinya pokoknya harus jadi, harus sukses. Soalnya saya belum pernah dengar kalau yang namanya peternak maggot itu apa, yang nggak sukses itu belum pernah dengar. Yang penting satu, intinya giat bekerja, dan hasil itu nggak akan bohong ya teman-teman. Hasil itu tergantung bagaimana kerja keras kita. Kalau kerja keras kita bagus, hasilnya pun akan bagus. Dan juga untuk Pak Jenal, jangan gampang loyo ya, harus semangat. Nah begitu dulu teman-teman, karena ini juga sudah sore. Memang panennya telur ini, ketika kita mengambil telur itu harus dalam keadaan kurang cahaya. Seperti kan ini sore-sore ini jam berapa, jam 5 ya, karena ini juga lagi musim hujan, ini kurangnya cahaya, jadi ini cocok sekali untuk pengambilan telur. Yang penting nanti jadi dari kekurangan kandang ini nanti akan diperbaiki sama Pak Jenal, seperti apa namanya itu, selokan itu sebagai pengaman dari kandang itu, biar nggak diserang sama semut-semut merah. Oke teman-teman semuanya, buat kalian yang barangkali ingin peternak maggot, banyak juga kok di YouTube juga banyak kok. Itu bisa kalian pelajari atau bisa datang langsung kalau yang dekat dengan Pak Jenal di sekitar Padarincang, Ciamas, yang jelas masih di daerah Banten. Itu insya Allah masih bisa untuk memberikan pelajaran kok, mungkin walaupun ngomongnya gimana. Itu bisa, yang penting kita sangat butuh prakteknya. Dan juga masih belajar walaupun masih dalam tahap pembelajaran, yang jelas bisa sedikit-sedikit untuk memberikan pelajaran kepada orang lain. Sekian dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.